mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang pada hari ini Senin 14 Desember 2020 akan melaksanakan pengambilan pembelajaran daring sebagai uji kinerja syarat mahasiswa PPG 2020 Angkatan 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali di mata pelajaran PKKR kelas 12. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Untuk itu kepada Mas Andrean Nur Hidayat yang tadi sudah mengawali masuk ke Google Meet untuk memimpin doa pembukaan pada hari ini. Silakan Mas Andrean Nur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pada hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, anak-anakku harus tetap semangat dalam mengejar cita-cita dengan giat belajar. Semoga cita-cita kalian di esok dapat tercapai. Akan saya cek presensi hari ini. Saya cek di e-learning, masih ada beberapa yang belum presensi ya. Mas Alam sudah, Mas Aldo sudah, Mas Andrean sudah. Nah, yang lain silakan untuk nanti segera presensi mata pelajaran PKKR hari ini. Hari ini kita akan mempelajari jangan lupa kerusakan sistem starter anak-anak semuanya. Kita akan adakan pretest terlebih dahulu. Saya yakin anak-anak semuanya bisa terhadap pretest yang saya berikan ini. Nah, di sini ada keluar gambar. Nah, ini gambar cara kerja apa anak-anak semuanya, silakan. Rangkaian motor starter konvensional, Pak. Benar sekali ya. Jadi ini dari gambar ini rangkaian starter konvensional. Yang lain? Starter saat awal di starter, Pak. Motor starter saat awal di starter. Benar. Yang lain? In dan hold in coil sedang aktif. Sedang aktif ya. Terlihat dari warna arah arus yang warnanya merah sama hijau. Benar. Yang lain? Runyel bergerak ke kanan karena kemagnetan, Pak. Benar sekali. Ada yang masih bisa jawab? Pinion gear bergerak ke ring gear, Pak. Oh, benar ya, dilihat dari gambarnya pinion gear bergerak ke ring gear. Untuk cara kerja sistem starter, anak-anak semuanya lihat di link di bawah ini di presentasi saya. Anak-anak semuanya kemarin itu di kelas 11 mempelajari tentang cara kerja sistem starter. Pada pertemuan ini, anak-anakku semuanya naik level atau naik jenjang ke level yang lebih tinggi, yaitu diagnosis sistem starter. Nah, diagnosis sistem starter ini anak semuanya sangat penting karena pada saat besok kalian bekerja di bengkel, kemudian menemui adanya kerusakan pada sistem starter, nah pelajaran diagnosis sistem starter ini sangat berguna sekali. Jadi pelajaran ini sangat penting. Silahkan satu pertemuan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Coba kita semangat lagi. Mas Alam Sembodo, mohon maaf, tolong lebih konsentrasi. Oke, pada saat Pak Joko bilang SMK, semuanya bareng bilang bisa sampai 3 kali ya. Siap ya? SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini kita akan mempelajari
terkait dengan apa atau KD, tujuan, model pembelajaran, dan kriteria penilaian yang dasarnya. Yang pertama, mendiagnosis kerusakan sistem starter. Itu KD pengetahuan. Nah, KD keterampilannya memperbaiki sistem starter. Dan tujuan pembelajarannya anak-anakku semuanya, yang pertama melalui mengamati tayangan video kerusakan dan menggali informasi. Yang kedua, melalui menggali informasi dan diskusi, peserta didik dengan guru, peserta didik dapat Yang ketiga, melalui menggali informasi dan diskusi, peserta dengan rasa ingin tahu. Nah, model pembelajarannya menggunakan problem based learning dengan langkah-langkah atau sintaknya yang harus anak-anakku lalui. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Kemudian yang ketiga, membimbing pengalaman individu atau kelompok atau diskusi, nanti menggunakan forum diskusi pada e-learning sekolah. Akhir, mengkomunikasikan dengan mengevaluasi dan menganalisis proses pemecahan masalah. Kriteria penilaian, ini anak semuanya kalau kalian pengen nilainya baik, pertama silahkan anak semuanya nanti aktif dalam berdiskusi. Yang terakhir nanti di akhir pembelajaran ini akan ada tes evaluasi. Kita menginjak ke inti. Nah, inti diagnosis kerusakan sistem starter, diagnosisnya itu pada saat anak-anak semuanya besok kemudian menemui kerusakan terjadi pada motor starter, yang pertama anak-anakku semuanya menjadi dasar adalah ukurlah tegangan yang diberikan pada motor starter saat di starter. Karena itu menjadi data awal kita untuk mendiagnosis. Ada 3, V1, V2, V3. Nah, apa itu V1, V2, V3? V1 itu adalah tegangan antara plus baterai dengan negatif baterai. Nah, pada saat di starter, hanya lebih dari 9,6 berarti komponen yang diukur itu masih baik. Nah, V3, 50 dengan massa. Pada saat dia kurang dari 8 volt berarti harus kalian curigai, baik didiagnosis, jangan sampai salah. Bukar motor starter tetapi nanti yang rusak bukan pada motor starternya, ternyata hanya pada kabel yang kendor. Nah, pada saat anak-anak semuanya mengetahui V1, V2, V3 itu baik, motor starter setelah dilepas tidak boleh langsung dibongkar, tetapi dites dulu. Tes tanpa beban, tes pull-in coil, tes hold-in coil, kemudian tes kembalinya pinion. Nah, ini harus dilaksanakan sebelum terjadinya pembongkaran. Nah, berikut ini akan saya berikan K3, keselamatan kerja pada saat kalian mau mendiagnosis motor starter, kemudian akan mendemonstrasikan pengetesan tanpa beban yang menjadi dasar nanti apakah motor starter itu baik apa tidak. Kita dengar baik-baik, kita perhatikan baik-baik. Sebelum kita melepas unit starter, keselamatan kerja yang harus kita lakukan, yang pertama, kita pastikan bahwa kunci kontak dalam posisi off. Kunci kontak dalam posisi off. Yang selanjutnya, kita lepas kabel negatif baterai, supaya tidak terjadi konslet pada saat kita melepas unit motor starter. Melakukan pengujian sistem starter atau motor starter tanpa beban. 50. Kita coba lagi. Bukan bahwa motor starter ini dalam keadaan baik karena kurang dari 55 ampere sesuai dengan spesifikasi ampere yang mengalir pada saat pengujian tanpa beban. Sudah bisa dilihat tadi ya, anak-anak semuanya ya. Mbak Lutfiana tadi sudah bisa melihat dengan baik ya? Sudah, Pak. Oh, yang lain juga. Pada intinya anak-anak semuanya bahwa itu tadi salah satu contoh mendemonstrasikan bagaimana pengetesan tanpa beban, supaya pada saat besok kita praktek, kita bisa tahu apa-apa saja yang harus kita lakukan. Oke, sehingga nanti bisa berjalan dengan lancar, termasuk juga keselamatan kerjanya, jangan sampai dilupakan. Kita akan lihat tayangan yang lain, akan diperhatikan baik-baik. Di sini akan ada kerusakan pada motor starter. Nah, apanya silakan dipelajari baik-baik mulai dari tanda-tandanya, kemudian kira-kira nanti gangguannya apa,
Silahkan dipelajari baik-baik. Silahkan diperhatikan. Nah, pulang kerja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kenapa ini? Loh, kok nggak bisa starter ya? Wah, nggak jadi bisa pulang. Kira-kira apanya ya? Ya, tadi sudah dilihat ada video permasalahan, ya. Ada seorang yang punya mobil pada saat mau nyetater, kemudian terjadi kejadian seperti tadi. Ini yang anak-anak aku tunggu pasti ini ya. Gejala apa yang muncul, kok bisa seperti itu, kemudian kira-kira penyebabnya apa? Pada sesi ini silakan boleh bertanya, boleh menjawab, silakan. Maaf Pak, saya mau bertanya, apakah kejadian di video tersebut sering terjadi pada kendaraan Pak? Sering terjadi pada saat kendaraan itu bermasalah ya pada sistem starternya. Biasanya seperti itu, terutama nanti pada bagian-bagian tertentu yang harus anak-anakku ini harus dijawab ini. Nah, sekarang pertanyaannya dijawab dulu. Kira-kira gejala yang muncul apa? Silakan. Gejala yang nampak adalah Ya. mobil tidak bisa di starter. Mobil tidak bisa starter, benar ya tadi ya, di starter tetapi starternya tidak bekerja. Yang lain? Baterai rendah sehingga tidak bisa starter Pak. Oh, tegangan baterainya rendah ya kemungkinan ya sehingga tidak bisa starter. Bisa itu, ya benar sekali. Terima kasih. Yang lain? Izin menjawab Pak. J, monggo Mas. Saat di starter terdapat bunyi klik tapi tidak memutarkan motor starter. Oh ya, benar ya tadi ya. Gejala awal pada saat di starter ada bunyi klik tapi tidak bisa memutarkan motor starternya. Bagus Mas. Yang lain? Saya Pak, J. penyebab bisa jadi kunci kontak bermasalah. Penyebab bisa jadi kunci kontak bermasalah. Nggih, bisa jadi itu kunci kontaknya bermasalah, tetapi nanti lebih jauhnya diperdalam lagi. Ada yang lain? Bisa jadi karena ada kabel yang kendor pada motor starter, Pak. Ya, ternyata banyak masalahnya. Nah, ini yang harus anak-anakku semuanya diskusikan dengan kelompok. Nah, caranya masuk ke learning, kemudian pembagian kelompoknya sudah saya bagi, kemudian download bahan ajar, kemudian menggali informasi dari internet boleh, jadi bahan ajar itu sudah ada. LKPD, nah nanti silakan anak semuanya mendownload LKPD, anak semuanya masuk ke forum diskusi untuk melaksanakan diskusi kelompok. Nah kemudian setelah itu nanti anak-anak semuanya akan presentasi dengan cara mengisi LKPD, kemudian dipresentasikan dan dikirim ke menu LKPD pada e-learning. Itu ya. Nah, ini ada menu LKPD-nya. Nah, kemudian ini ada nanti dipresentasikan. Yang kedua, menyimpulkan secara bersama-sama. Nah, LKPD-nya nanti seperti ini dituliskan nama kelompoknya. Yang pertama, diskusikanlah dengan kelompok tentang gangguan yang ada di dalam video tadi, gangguannya ditulis. Kemudian carilah 4 penyebabnya. Jadi gangguannya 1 tadi. Kedua, diagnosis dengan kelompok tentang 4 gangguan lain. Selain yang ada pada video itu, kira-kira gangguannya apa saja. Ditulis 4. Kemudian yang ketiga, kemarin kan sudah saya berikan tugas untuk membuat praktik pengetesan tanpa beban motor 1, sudah nggih? Sudah Pak. Oh ya, terima kasih. Sudah Pak. Kelas saya ini pasti nomor 1. Silakan setelah ini kalian masuk ke menu e-learning sekolah, kemudian forum diskusi. Nanti akan saya pantau, waktunya 30 menit. Nah, setelah itu nanti masuk lagi ke Google Meet ini. Kemudian nanti kita presentasikan hasil diskusi kalian. Jadi tetap saya pantau, tolong diskusi ini dapat berjalan dengan lancar. Silahkan ke forum diskusi. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Tadi saya pantau, diskusinya sangat menarik sekali. Nah, setelah diskusi selesai, LKPD sudah terisi. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dituliskan pada lembar LKPD. Silakan. Untuk Kelompok saya dulu, Pak. Ye, silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Mas Lukman Ari, Mbak Lutfiana, dan Mas Andrian. Dari diagnosis sistem starter, hasil diskusi kami untuk gangguannya, kami ada 2. Yang pertama yaitu motor starter tidak bisa hidup. Itu penyebabnya tegangan baterai rendah. Untuk pemecahan masalahnya dapat dilakukan pengisian atau baterai di charge. Kemudian gangguan yang kedua yaitu ada bunyi klik waktu di starter. Nah, ini kemungkinan penyebabnya dari kelompok kami itu ada 3. Yang pertama kabel massa kendor, kemudian yang kedua kabel ke terminal 30 kendor, atau yang ketiga kunci kontak bermasalah. Nah, untuk pemecahan masalahnya, untuk kabel yang kendor itu dapat dikencangkan. Kemudian untuk kunci kontak yang bermasalah dapat diperbaiki atau diganti. Dan untuk gangguan-gangguan yang ada pada motor starter, hasil diskusi kami yaitu yang pertama motor starter tidak bekerja. Nah, ini penyebabnya mungkin tegangan baterai kurang. Kemudian pemecahan masalahnya baterai dapat di-charge atau dilakukan pengisian. Kemudian yang kedua, pinion gear bergerak maju mundur. Nah, ini penyebabnya terminal 50 kendor. Untuk pemecahan masalah, kencangkan terminal 50. Kemudian yang ketiga, gangguannya motor starter terus berputar saat kunci kontak on. Nah, ini penyebabnya kunci kontak bermasalah. Maka dari itu pemecahan masalahnya dapat dilakukan penggantian pada kunci kontak. Kemudian yang keempat, starter berputar menimbulkan suara berisik. Nah, ini penyebabnya mungkin pinion gear rusak atau aus. Nah, pemecahan masalahnya dapat diganti pada pinion gear. Nah, ya, untuk videonya nanti saya tampilkan. Oke, terima kasih tepuk tangannya untuk kelompok 1, silakan. Nah, bagus sekali ya. Sangat bagus sekali tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Kemudian karena kemarin tugasnya dikirim ya, ini saya akan tampilkan tugas dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk memperhatikan hasil rekaman video yang dikirimkan ke saya terkait tugas pembuatan video pengujian motor starter tanpa beban. Di sini saya dan Miguel akan menjelaskan bagaimana cara mengetes motor starter tanpa beban. Sebelumnya tadi saya sedang melepas motor starter ini dari mobil hujan dengan cara saya melepas kabel negatif baterai dan kabel yang menuju ke motor starter. Setelah itu saya mencoba dudukan starter dengan kunci 12 rem. Setelah itu alat yang dibutuhkan untuk memecahkan tes tanpa beban adalah kabel USB, ampermeter, sama baterai. Setelah ini saya akan mempraktekannya. Di plus baterai ke ampermeter ke terminal 30 starter, main baterai ke bodi starter atau massa. Lalu positif baterai ke terminal 30. Ya, tadi setelah saya melakukan percobaan di sini menunjukkan angka 50 ampere. Jadi kesimpulannya motor harusnya kurang dari 50 ampere untuk motor starter masih baik. Dan jangan lupa setelah melakukan praktek baikkan lagi alatnya dan rapikan bagian kita. Sekian dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi bagus sekali ya kelompok 1 hasilnya 50 ampere itu ya. Masih baik ya, karena kurang dari 50 ampere. Cuman tadi yang salah pada kelompok 1 itu menyebutkan harusnya tadi pada saat Mas Herman Samon untuk dimatikan dulu nggih. Cuman tadi salahnya itu menyebutkan terminal 30, itu harusnya terminal 50 ya. Kelompok 1 tapi sudah bagus ya, usahanya untuk membuat video sudah bagus, bahkan tadi diakhiri dengan membersihkan alat dan bahan. Terima kasih dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 ada pertanyaan untuk kelompok 1? Izin menanya, Pak. Oh ya, Mas Baitnur, silakan Mas Baitnur. Wah, Apa tanda pada saat kabel kendor yang mengakibatkan motor starter sulit untuk berputar? nah, bagus sekali ya, tadi dikatakan presentasi dari kelompok 1 tadi banyak yang bilang kabel kendor. Nah, ini silakan dijawab, mungkin dari kelompok 1 bisa menjawab, silakan. Kenapa kok, apa tanda pada saat kabelnya itu kendor? Biasanya kabel yang kendor bila dipegang akan panas, Pak. Oh ya, benar sekali Mas Lukman nggih. Biasanya kalau kabel itu kendor, ya kan, nanti hambatannya besar itu pasti nanti kabelnya akan panas. Ya, kabelnya akan panas, nah itu yang harus diperbaiki dengan dikencangkan. Benar, terima kasih Mas Lukman, Ari, Mas Baitnur. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan, tadi kelompok 1 sudah sangat bagus, kelompok 2 saya yakin pasti bisa melebihi kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Nama kelompok 2 yang pertama saya sendiri Baik Nur Yahya. Kedua, gangguan pada sistem starter. Yang pertama, kunci kontak posisi start motor starter tidak bekerja. Penyebabnya adalah kelistrikan pada terminal 50 atau motor starter. Pemecahan masalah, periksa sirkuit kunci kontak dan perbaiki komponen yang rusak. Gangguan yang ada pada sistem starter. Gangguan yang pertama adalah motor starter terus bekerja meski kunci kontak kembali on setelah start. Penyebabnya adalah kerusakan pada kunci kontak, relay starter atau pada motor starter. Pemecahan masalahnya adalah periksa kunci kontak, relay starter, jika rusak harus diganti. Gangguan yang kedua, sekian dari kelompok 2, terima kasih. Bagus ya tadi ya, lebih kompleks dari kelompok 1. Nah, kemarin sudah saya berikan tugas juga sama, ini saya tampilkan juga video dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mengetes motor starter tanpa beban. Terlihat di angka 50 ampere. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 2 sudah melaksanakan praktek nggih. Hasilnya 50 ampere dan dikatakan bahwa motor starter itu masih baik, pengetesan tanpa beban. Terima kasih. Nah, mungkin dari kelompok 1 sekarang yang mau bertanya silakan. Izin bertanya, Pak. Nggih, Mbak Lutfiana, silakan, Mbak. Bagaimana mengidentifikasi starter tidak bisa di starter normal karena baterai bermasalah? Nah, itu bagaimana ini mengidentifikasi baterai yang tidak bisa untuk starter ya bermasalah. Dari kelompok 2 ada yang menanggapi? Terima kasih Mbak Lutfiana. Saya, Pak. Oh, Mas Alam Sumbodo, silakan Mas Alam. Saat di starter, kemudian diukur tegangan baterainya itu di bawah 9 volt. Jadi memang benar ya, pada saat di starter diukur menggunakan voltmeter tegangan ya, itu kok di bawah 9 volt itu berarti bermasalah. Ya itu, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2 nggih. Nah, terima kasih. Kemudian kita masuk ke materi lagi. Nah, sekarang ke penguatan dan kesimpulan. Dari hasil
anak-anakku presentasi tadi sudah sama ya dengan yang akan saya tampilkan. Yang pertama, saat di starter motor starter tidak berputar. Nah, itu ada diagramnya. Pertama di tes tegangan baterainya, yang kedua tadi benar periksa tegangan terminal 50-nya. Nah, apakah nanti bermasalah? Kalau memang tegangannya rendah berarti harus dicek antara terminal 50 sampai ke positif baterai. Kemudian kalau itu sudah baru ke tes kemampuan motor starter. Yang kedua, pada saat starter pinion gear bergerak keluar atau berbunyi klik, tetapi dia tidak bisa memutarkan. Nah, itu kalau yang seperti ini, periksa kanan putaran mesin. Siapa tahu putaran mesinnya berat, entah itu karena overheating dan lain sebagainya. Yang kedua, barulah memeriksa tegangan baterai, kemudian terminal 30. Ya, dari terminal 30 mungkin ada kendor, sehingga tidak lancar arusnya yang mengalir. Baru terakhir nanti ke kemampuan motor starter. Jadi berjenjang, tetap berjenjang. Kemudian yang ketiga, saat di starter pinion gear bergerak maju mundur. Jadi maju mundur tetapi dia tidak bisa memutarkan kendaraan. Nah, itu periksa terminal baterai, tegangan pada terminal baterai, kemudian periksa tegangan terminal 50 terkait dengan apakah ada kendor, kemudian konslet dan lain sebagainya. Jadi terminal 50 nanti otomatis ke kunci kontak, kemudian kemampuan motor starter. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, motor starter terus berputar. Nah, saat kunci kontak posisi on, nah itu yang jelas itu pasti pertama kita cek kunci kontaknya. Jangan-jangan pada saat on di ST masih ada arus. Nah, itu sehingga perlu diganti kunci kontaknya. Kemudian atau pada relaynya yang bermasalah sehingga dia tidak bisa kembali, sehingga harus diganti. Kemudian tes kemampuan motor starter. Jadi terakhir pasti tes kemampuan motor starter. Kemudian yang nomor 5, kunci kontak posisi start, pinion bergerak keluar, starter berputar menimbulkan suara berisik. Nah, itu tadi yang Pak Joko bahas di forum diskusi terkait dengan mekanisnya, yaitu pinion gear atau ring gear yang rusak. Yang terakhir 6, kunci kontak dikembalikan ke start setelah mesin gagal hidup, pinion gear bersuara berisik. Tadi ini sudah ada ya tadi ya. Itu komponen dari mekanisme brake starter. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Simpulannya, gunakan diagnosis menggunakan tegangan V1, V2, V3 untuk menentukan apakah motor starter harus diturunkan dari mesin atau tidak. Oh ya, benar sekali Mas Alam tadi dan beberapa anak semuanya yang sudah menyimpulkan. Memang benar anak semuanya pada saat kita mau mendiagnosis silahkan jangan asal bongkar. Tadi dikatakan beberapa kerusakan sudah disimpulkan oleh anak-anakku. Kemudian diagnosis bagaimana cara mendiagnosis dari V1, V2, V3 sehingga dari situ muncul asumsi, muncul dugaan kerusakan ada pada salah satunya. Contoh pada saat V1-nya itu bermasalah di baterai, oh berarti baterainya. Atau pada saat terminal 50 tegangannya turun berarti apa yang rangkaian dari baterai ke terminal 50 itu yang harus diduga bermasalah. Nah, itu proses diagnosis, jadi tidak sembarang asal bongkar. Jangan sampai motor starter tidak salah, kemudian asal dicopot, dilepas, ternyata tidak rusak. Nah, tambahan dari Pak Joko, setelah anak-anakku semuanya mengetahui kalau V1, V2, V3-nya tidak bermasalah, setelah dilepas itu silahkan didiagnosis dulu dengan mengetes tanpa beban, seperti tadi yang sudah ada video tes tanpa beban dari anak-anakku, kemudian tes pull in, tes hold in, kemudian tes plunyer. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke refleksi pembelajaran. Nah, setelah kalian dari awal sampai sekarang ini mengikuti pembelajarannya Pak Joko, PKKR ini, silahkan kalian refleksikan pembelajaran hari ini seperti apa. Mungkin dari anak-anakku semuanya ada masukan, silahkan. Izin menambahkan, Pak. Silahkan Mbak Lutfiana. Waktu untuk berdiskusinya tuh kurang, jadi kami mau berdiskusinya tuh kurang maksimal. Oh ya, terima kasih Mbak Lutfiana tadi sudah memberikan masukan bahwa waktu berdiskusinya kurang. Bener nggih, ngeten niku nggih?
Oh ya. Iya Pak, ya. Iya, Pak. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu, kemudian anak-anak semuanya karena kemarin itu sudah Pak Joko kan materi, harapannya itu membacanya kemarin sehingga sekarang tinggal diskusi. Ya, kemudian refleksi dari pembelajaran dari Pak Joko, silahkan untuk sesi tanya jawabnya lebih diaktifkan lagi ya. Setelah tadi penguatan kesimpulan, sekarang kita ke tes. Nah, silakan anak semuanya ke e-learning SMK 2 Jakarta. Kemudian laksanakan tes sumatif pada e-learning. Nah, kerjakan dengan mandiri dan jujur. Caranya silakan masuk ke tes sumatif, kemudian nanti dikerjakan. Waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Baiklah anak semuanya, kalian sudah mengerjakan soal 10 menit. Akan saya perlihatkan hasilnya anak-anak semuanya, nggih. Saya perlihatkan hasilnya. Nah, ini dari hasil hari ini. Andrean, nah Mas Andrean tolong 60 berarti belum KKM, tetap semangat. Mas Alam 70, Mas Hermansyah 90, Mas Aldo 70, Mas Kurnia 80, Mas Lukman Ari 80, Mas Lintang 80. Nah silahkan yang nilainya belum KKM, Mas Andrea Nur, Mas Alam Sembodo, dan Mas Aldo Aji, untuk setelah ini nanti silahkan untuk remedi di e-learning. Jadi setelah ini anak semuanya yang belum KKM, ada 3 tadi, silahkan remedi di e-learning. Kemudian yang sudah, selamat. Karena sudah KKM di atas 78, yang sudah silakan nanti kalau perlu pengayaan, sudah saya berikan pengayaan di e-learning. Nah, jadi tetap semangat bagi yang belum KKM, semangat anak semuanya. Bagi yang sudah, tetap memaksimalkan potensi yang ada supaya dapat lebih baik lagi. Pembelajaran yang akan datang, materinya besok praktek diagnosis kerusakan sistem starter. Nah, sampai di sini ada yang menanyakan? Tidak Pak. Ya, tidak ya. Terima kasih. Nah, karena sudah akhir, berarti kita tutup. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Untuk itu kepada Mbak Lutfiana untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Silakan Mbak Lutfiana. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Lutfiana, terima kasih anak-anakku semuanya sudah melaksanakan pembelajaran PKKR di hari ini. Tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan di masa pandemi ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.